Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Halo. Ya. Silakan masuk. Ya, Rifa ya? Ya, dengan Rifa Ibu. Ya, boleh duduk di sini ya, Rifa. Ya, terima kasih. Coba kamu atur dulu posisi kamu ya, biar enak duduknya, biar nyaman. Kalau mau pakai bantal boleh. Oke, Gimana nih, Rifa duduknya sudah nyaman? sudah. Alhamdulillah ya kalau Rifa bisa duduk dengan nyaman di sini. Tadi kamu gimana? Kamu tadi sekolah? Ya, mau sekolah langsung ke sini Ibu. Ya, alhamdulillah ya kamu sudah sekolah, terus udah bilang juga ke orang tua mau kesini. Berarti kamu sekarang jadwalnya sudah kosong ya? Ya, sudah kosong. Ya, alhamdulillah ya kalau sekarang kamu jadwalnya sudah kosong, jadi kita bisa lebih leluasa untuk bercerita. Nah, tapi Ibu mau tahu deh gimana kabar kamu hari ini? Aku alhamdulillah sehat sih Ibu. Cuma sebenarnya aku lagi ada masalah, makanya aku menghubungi Ibu. Baik Rifa, Ibu juga mengerti karena sebelumnya juga kamu sudah sempat menghubungi Ibu ya dan bilang bahwa ada hal yang ingin diceritakan oleh Rifa. Nah, sekarang Rifa, kita berada di ruangan ini, ruangan yang aman bagi kamu untuk berbicara apa saja. Rifa boleh menceritakan masalah yang sedang Rifa alami dengan jujur, dengan leluasa, tanpa takut akan Ibu hakimi, tanpa takut benar atau salah ya. Kamu boleh bercerita apa aja. Nah, Ibu di sini akan mendengarkan cerita Rifa, jadi Rifa bebas untuk berbagi. Dan adapun Ibu menjamin kerahasiaan dari cerita Rifa akan Ibu jaga dan hanya kita berdua ya yang mengetahuinya. Ibu siap mendengarkan cerita Rifa kapanpun ketika Rifa sudah siap untuk menceritakannya ya. Ya, terima kasih Ibu ya sudah berkenan mau mendengarkan cerita Rifa. Sama-sama Rifa. Sebelumnya juga Ibu ingin mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Rifa karena sudah berkenan hadir menemui Ibu pada hari ini dan memberikan kepercayaan kepada Ibu untuk mendengarkan cerita Rifa. Nah, sebelumnya kan kamu menghubungi Ibu bahwa kamu ingin bercerita karena sedang memiliki sebuah masalah. Nah, sekarang apakah Rifa sudah siap untuk menceritakan masalah tersebut? Sudah siap Ibu. Jadi aku mau cerita. Aku tuh sudah kehilangan motivasi, kehilangan semangat dan merasa capek juga. Jadi setiap aku di rumah tuh aku selalu dibanding-bandingkan dengan kakak aku karena kakak aku tuh lebih hebat, lebih pintar dan lebih baik gitu daripada aku. Jadi aku selalu merasa terkecilkan dan setiap aku dapat nilai jelek tuh orang tua aku tuh selalu bilang kakak kamu aja bisa, kenapa kamu enggak gitu. Jadi ngerasa aku tuh rasa down dan ngerasa terpuruk gitu, dibilang kayak gitu sama orang tua aku. Baik Rifa, Ibu memahami ya bagaimana kondisi kamu saat ini. Jadi saat ini kamu merasa terpuruk, merasa mungkin kehilangan motivasi juga ya. Karena tadi sering dibanding-bandingkan oleh orang tua kamu dengan kakak kamu. Ibu memahami kondisi kamu saat ini dan Ibu melihat ini pasti cukup berat ya bagi kamu dan membuat kamu tidak nyaman. Nah, Ibu ingin tahu lebih lanjut lagi nih Rifa. Berdasarkan cerita Rifa tadi, apakah hal-hal tersebut mempengaruhi kehidupan Rifa sehari-hari? Aku jadi kehilangan semangat sih Bu, dan setiap kali aku mau belajar atau mencoba hal-hal baru juga ngerasa kayak gak ada gunanya karena gak akan dilihat juga sama orang tua aku. Dan aku juga merasa aku sendiri gitu, gak ada yang sayang sama aku juga mulai menjauh dari teman-teman aku karena ya ngerasa ya sendiri aja gitu, gak ada yang sayang, gak ada yang peduli juga. Mau aku lakukan segimanapun juga pasti selalu merasa kurang gitu. Baik Rifa, Ibu memahami ya kondisi kamu, pasti kamu juga merasa gak nyaman ya. Terutama kamu dibandingkan dengan kakak kamu yang merupakan saudara kamu sendiri. Dan Ibu juga bisa merasakan apa yang kamu rasakan ketika diri kita dibandingkan dengan orang lain. Pasti kita merasa seperti tidak dihargai ya oleh orang tersebut, seperti yang Rifa rasakan saat ini, dimana Rifa merasa bahwa Rifa kurang dihargai oleh orang tua Rifa karena orang tua Rifa hanya melihat Rifa dari sisi prestasi akademiknya saja, bukan sebagai diri kamu pribadi. Nah, tapi Ibu ingin kamu coba berpikir sejenak.
Tadi kamu mengatakan bahwa kamu merasa kehilangan semangat, kemudian kamu merasa terpuruk dan menjauhkan diri dari teman-teman kamu. Menurut kamu, apakah pikiran-pikiran yang kurang sehat tadi kamu seperti berpikir bahwa orang tua kamu itu tidak menghargai kamu? Apakah hal tersebut membuat kamu merasa lebih baik atau justru membuat kamu semakin terpuruk? Kayaknya aku merasa semakin down sih ya Bu, dan mikir kayak aku tuh kurang baik dan kurang makin gak semangat buat coba hal baru juga. Nah, hal yang kamu pikirkan ini tuh merupakan sebuah keyakinan atau pikiran kamu yang timbul karena adanya perlakuan tadi ya, di mana kamu selalu dibanding-bandingkan. Nah, pikiran kamu yang merasa bahwa diri kamu tidak cukup baik, yang mana berbeda dengan kakak kamu yang memiliki prestasi tinggi, prestasi besar, hal itu menimbulkan emosi negatif dalam diri kamu seperti tadi kehilangan semangat, kemudian juga terpuruk, terus juga kamu menjauhkan diri dari teman-teman ya, itu merupakan efek atau pikiran yang timbul dan emosi negatif yang timbul juga dari perlakuan tadi. Nah, sekarang coba kita refleksikan lagi ya. Menurut kamu, apakah pikiran seperti itu akan membantu kamu berkembang atau bahkan membuat kamu terhambat dalam menjalankan kehidupan? Aku rasa malah menghambat sih Bu, karena aku juga jadi takut buat coba hal baru, karena percuma juga apa yang aku lakuin, selalu merasa kurang dan selalu dibanding-bandingkan. Baik Ibu, senang ya sekarang berarti kamu sudah mulai menyadari ya bahwa pikiran-pikiran tadi itu merupakan pikiran yang tidak baik bagi diri kamu, karena tadi bisa menghambat kamu kan ya, daripada membuat kamu berkembang. Nah, setelah ini kita akan coba sama-sama memahami lebih dalam lagi tentang pikiran-pikiran atau keyakinan-keyakinan yang kamu miliki, yang mana hal tersebut bisa mengganggu kehidupan kamu sehari-hari dan bagaimana kita bisa mengubahnya menjadi lebih sehat lagi dan bisa mendukung untuk perkembangan diri kamu ke depannya ya. Nah, sekarang Ibu ingin mengajak kamu untuk sedikit merenung ketika orang tua kamu tadi membandingkan kamu dengan kakak kamu. Nah, apa yang terlintas dalam pikiran kamu, apa yang kamu pikirkan dan rasakan tentang diri kamu sendiri? Aku langsung mikir mungkin aku bukan anak yang baik bagi orang tua aku ya, karena aku ngerasa kalau aku tuh kurang berharga juga, karena aku selalu dibanding-bandingkan dengan orang tua aku, dan mikir juga kalau mereka tuh gak sayang gitu sama aku. Baik, jadi kamu tadi berpikir bahwa orang tua kamu membandingkan kamu dan bahkan kamu merasa bahwa mereka tidak sayang sama kamu ya. Nah, Ibu bisa memahami pikiran-pikiran itu yang muncul akibat kamu merasakan sakit dan kamu merasa beban yang kamu alami itu diakibatkan karena orang tua kamu yang sering membanding-bandingkan kamu tadi ya. Tapi coba sekarang mari kita telah bersama. Kamu tadi menyebut nih bahwa kamu merasa orang tua kamu itu hanya menyayangi kamu jika kamu bisa sehebat kakak kamu dalam artian di bidang akademik ya. Nah, menurut kamu apakah benar satu-satunya agar orang tua kamu sayang sama kamu itu dengan cara kamu bisa sehebat kakak kamu? Bagaimana menurut kamu? Kayaknya iya sih, soalnya ya dilihat dari yang sebelumnya juga pasti kayak gitu sih. Baik, jadi kamu berpikir bahwa orang tua kamu akan bangga jika kamu bisa seperti kakak kamu gitu ya. Dan hal tersebut menurut kamu menjadi alasan dibalik orang tua kamu yang selalu membanding-bandingkan kakak kamu, karena mereka berpikir kakak kamu hebat sedangkan kamu tidak, sehingga membanding-bandingkannya. Tapi Rifa, bagaimana kalau misalnya kita coba melihat dari sudut pandang lain? Oke? Coba kamu pikirkan, apakah ada momen ketika orang tua kamu tersenyum atau merasa bangga ketika kamu melakukan hal yang lain selain hasil dari akademik yang kamu dapat gitu? Kayaknya ada sih Bu. Waktu itu, kapan ya, kayaknya SD atau SMP, waktu ada pentas mini di sekolah. Kan di situ tuh ada kayak pertunjukan musik gitu Ya. kan, aku tuh main alat musiknya.
Nah di situ tuh orang tua aku datang dan mereka senyum gitu ngeliat aku tampil. Kayaknya mereka bangga sih di situ, cuman mereka gak sampai bilang kamu hebat, kamu bisa main alat musik, enggak sih. Paling itu aja sih adanya. Nah, tapi walaupun begitu berarti ada kan ya momen dimana orang tua kamu itu menghargai apa yang kamu lakukan, senang gitu ya, tersenyum ketika kamu melakukan hal tersebut. Nah, sebetulnya itu juga menunjukkan ekspresi kebanggaan dan perhatian dari orang tua kamu kepada kamu ketika, contohnya tadi ya, ketika kamu tampil di pentas seni. Nah, meskipun memang mungkin mereka tidak mengatakannya secara langsung, tidak mengatakan ibu bangga sama kamu, ayah bangga sama kamu, mereka tidak berkata seperti itu, tapi secara tidak langsung mereka menunjukkan rasa perhatian dan kebanggaan kepada kamu. Namun memang cara mengekspresikannya tidak seperti yang kamu harapkan gitu ya. Dalam hal ini tuh berarti kamu memiliki dua keyakinan, itu keyakinan yang kurang sehat dan keyakinan yang sehat. Nah, misalnya tadi kamu berpikir nih, aku nggak sehebat kakak aku, jadi aku tuh nggak berharga di mata orang tua aku. Nah, itu berarti kamu memiliki pemikiran yang kurang sehat karena kamu menganggap bahwa orang tua kamu tidak menyayangi kamu karena tidak sehebat kakak kamu. Karena kan selayaknya orang tua, dan pasti semua orang tua itu menyayangi anaknya ya, baik itu anak yang pertama, anak yang kedua maupun anak yang ketiga gitu. Nah, karena semua orang juga punya kelebihannya masing-masing ya, punya kelebihan dan kekurangan dari dirinya sendiri. Nah, tapi kalau misalnya kamu berpikir nih, Bu, gak apa-apa kok aku beda sama kakak aku punya kelebihan sendiri, aku punya keunikan sendiri, dan ya itu diri aku gitu. Nah, kalau misalkan kamu berpikir seperti itu, berarti kamu punya pemikiran yang sehat dan dibandingkan yang tadi. Nah, sekarang coba kamu telah ya terhadap diri kamu sendiri. Bagaimana menurut kamu? Apakah mungkin selama ini kamu lebih sering berpikir kurang sehat, atau bisa dibilang irasional ya? Atau mungkin kamu selalu berpikir sehat, atau bisa dibilang juga rasional? Kalau dilihat dari penjelasan ibu sih, kayaknya aku mikirnya yang irasional sih. Makanya aku mikir kayak gitu. Oke, jadi kamu merasa selama ini kamu berpikir kurang sehat ya, berpikir irasional karena kamu merasa juga bahwa kamu nggak sehebat kakak kamu, sehingga orang tua kamu nggak mau menghargai kamu, nggak mau menyayangi kamu gitu ya. Dan itu merupakan, dan kamu rasa itu merupakan pemikiran yang kurang sehat dalam diri kamu. Nah, betul ya, mendengarkan yang tadi kamu ceritakan juga ibu melihat bahwa kamu memiliki pemikiran yang kurang sehat terhadap orang tua kamu sendiri tadi, karena memang sebetulnya hal tersebut juga timbul karena orang tua kamu yang sering membanding-bandingkan kamu tadi ya. Tapi karena sekarang kamu sudah mulai menyadari bahwa tadi adalah pemikiran yang kurang sehat, ini menjadi sebuah langkah yang penting agar nantinya kamu menyadari bahwa hal tersebut perlu kamu rubah. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melihat kembali keyakinan yang menurut kamu itu salah, dan apa yang seharusnya, pemikiran apa yang seharusnya kamu miliki gitu. Dan oleh karena itu, mari kita identifikasi ya bersama-sama. Kita akan mencari tahu apakah ada gak sih cara lain untuk melihat perlakuan, untuk melihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda. Gitu ya Bu. Tapi aku masih kurang paham sih Bu, tapi aku bakal ngikutin sesuai arahan ibu sendiri. Rifa, gak apa-apa ya kalau kamu masih bingung, itu merupakan hal yang wajar. Nah, untuk memahami lebih lanjut lagi terkait perasaan kamu, ibu ingin tahu nih, kapan pertama kali sebetulnya kamu merasa sering dibanding-bandingkan dengan kakak kamu oleh orang tua kamu tadi? Bisa kamu ceritakan momen dan situasinya bagaimana? Kayaknya pas aku dari emang kecil sih ibu, aku tuh dari SD suka dibanding-bandingkan, dan awalnya tuh aku biasa aja sih karena ya mungkin masih kecil juga. Cuman pas udah masuk SMP, SMA, terus nilai aku malah makin biasa-biasa aja juga. Di situ orang tua aku tuh malah makin menekan aku gitu, tuh lihat kakak kamu aja nilainya bagus, berprestasi, masa kamu nggak kayak gitu-gitu aja. Padahal kan aku juga punya kelebihan juga gitu, cuman nggak pernah dilihat juga gitu loh. Jadi setiap yang aku lakukan juga ya merasa percuma juga sih.
Baik yang ibu. pernah cukup juga. Baik, ibu bisa merasakan betapa beratnya ya perasaan kamu saat ini, karena tadi kamu bilang sejak kecil, bahkan sejak SD kamu sudah dibanding-bandingkan oleh orang tua kamu karena nilai kamu yang seringkali menurun gitu ya. Nah, ibu paham pasti hal ini tentunya berat bagi kamu karena ternyata sudah lama juga ya dari SD kamu sering dibanding-bandingkan. Hal tersebut pasti menjadi sebuah tekanan kepada kamu sendiri untuk tumbuh. Seiring berjalannya waktu pasti kamu juga merasa lelah ya tadi, yang mengakibatkan kamu kehilangan motivasi, merasa terpuruk ketika kamu harus terus-menerus membuktikan kamu itu hebat tetapi tidak dihargai sebagai diri kamu sendiri, atau bisa dibilang kamu dituntut untuk hebat tetapi dengan meniru orang lain. Pasti itu membuat kamu lelah juga ya. Ya Bu, pasti aku juga selalu merasa capek setiap dibandingin. Aku juga manusia, aku juga kadang mikir kayak kenapa ya nggak bisa ngelihat gitu dari sisi akunya gitu, nggak bisa ngelihat diri aku sendirinya gitu. Itu pemikiran yang wajar ya Rifa. Sebetulnya ibu juga paham bahwa semua orang itu pastinya ingin dihargai sebagai dirinya sendiri, bukan karena harus meniru orang lain. Nah, ketika kamu merasa orang tua kamu hanya melihat kakak kamu, tidak melirik kamu gitu ya, padahal kamu juga sama-sama anak mereka, dan kamu merasa bahwa hal kamu itu menjadi sebuah standar bagi diri kamu, sehingga seolah-olah membuat kamu kehilangan ruang untuk berkembang menjadi sebagaimana diri kamu yang sebenarnya, begitu ya. Betul banget Bu, jadi kayak aku tuh harus jadi kakak aku gitu, aku tuh jadi nggak bisa jadi tester buat diri aku sendiri. Baik, ketika kamu harus merasa harus menjadi seperti orang lain nih ya, tapi tidak sesuai dengan diri kamu, akhirnya yang muncul adalah tekanan yang kamu rasakan yang cukup lama tadi sejak kecil. Nah, coba ibu mau tahu apa yang biasanya kamu rasakan saat berada dalam situasi seperti ini. Misalnya setelah orang tua kamu membandingkan dengan kakak kamu, biasanya bagaimana sih perasaan kamu? Merasa sedih sih, kecewa juga karena orang tua aku nggak pernah lihat gimana aku sebagai diri aku gitu, selalu melihat sebagai kakak aku dan selalu ingin aku tuh seperti kakak aku. Pada waktu aku bilang gitu, mengungkapkan apa yang aku rasakan juga malah dia tuh membantah atau melawan. Jadi serba salah juga sih, harus menanggapinya seperti apa. Jadi makanya aku menjauh dari teman-teman juga karena faktor itu juga sih. Baik, jadi ibu memahami ya sekarang bahwa kondisi kamu sekarang yang tadi kehilangan semangat, terpuruk, jauh dari teman-teman, itu kamu rasa memang karena faktor dari kebiasaan orang tua kamu yang sering membanding-bandingkan kamu. Ibu memahami perasaan kamu saat ini, tapi coba sekarang kita mencari bagaimana cara agar bisa mengubah cara pandang kamu untuk melihat diri kamu sendiri. Jadi kamu tidak menuntut diri kamu untuk sehebat kakak kamu juga ya Rifa. Sekarang ibu ingin kita pelan-pelan mulai menyadari bahwa kejadian seperti tadi yang membanding-bandingkan kamu dengan kakak kamu itu sebenarnya bukan satu-satunya hal yang membuat kamu merasa sedih gitu, tapi ada sesuatu di balik kejadian itu yang memang lebih berperan. Kamu harus bisa mengeksplorasi hal tersebut lebih lanjut agar kamu bisa mengubah cara berpikir kamu yang kurang sehat menjadi lebih sehat gitu ya, dilihat dari sudut pandang yang lain. Nah, sekarang ibu ingin bertanya nih, jika kita bisa mengubah sesuatu dari situasi yang sedang kamu alami saat ini dan kamu rasakan saat ini, apa yang ingin kamu ubah dan apa yang ingin kamu capai agar kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Aku ingin merasa lebih percaya diri sih Ibu. Aku ingin nggak merasa kalau aku tuh harus seperti kakak aku, dan merasa aku tuh emang berharga juga. Kalau aku juga pengen dihargain setiap usaha aku, setiap apa yang aku lakukan oleh orang tua aku, tanpa aku tuh harus menjadi kakak aku gitu, tanpa aku juga harus mendapatkan pengakuan dari orang lain. Baik, itu
hal yang bagus ya Rifa, kamu sudah menyadari apa keinginan kamu berarti ya. Sekarang ibu ingin kamu meyakinkan diri bahwa kamu bisa untuk mencapai hal tersebut. Nah untuk itu maka kita akan bekerja bersama-sama untuk menemukan bagaimana caranya agar kamu bisa melihat diri kamu sebagai diri kamu pribadi, bukan kakak kamu tadi ya, bukan diri kamu yang harus seperti kakak kamu, tetapi diri kamu yang sebenar-benarnya diri kamu dengan cara yang lebih positif. Selain ingin merasa percaya diri nih, adakah hal lain yang ingin kamu capai? Aku juga ingin bisa menghargai kemampuan aku sendiri juga sih, karena kan aku juga punya potensi juga kan, gak cuma di bidang akademik tapi kan di bidang seni. Aku juga pengen dihargain sama keluarga aku tanpa tanpa dibanding-bandingkan oleh orang tua aku juga sih. Pengen lihat juga prestasi yang aku punya. Baik, itu tujuan yang sangat-sangat bagus ya. Berarti dari sini kamu memiliki niat atau tujuan untuk menunjukkan kepada orang tua kamu bahwa aku punya kok gitu ya potensi diri aku sendiri, walaupun memang berbeda dengan kakak kamu. Jadi kamu tidak hanya ingin membangun kepercayaan diri, tetapi juga ingin diterima dan dihargai oleh orang lain, khususnya oleh orang tua kamu apa adanya ya, baik oleh diri kamu sendiri maupun oleh orang lain atau orang tua kamu. Kamu juga mungkin ingin menjalin hubungan yang lebih sehat ya dan terbuka dengan orang-orang sekitar juga. Iya, pastinya. Aku juga capek kalau harus terus ngerasa banding-bandingkan dan ngerasa kayak gitu kan, pasti hubungan dengan orang tua itu kurang baik dan membuat aku juga kurang dekat gitu sama keluarga. Aku juga pengen kayak orang lain, dekat dengan keluarganya, selalu dibangga-banggakan tanpa harus merasa terkucilkan juga. Baik Rifa, berdasarkan apa yang tadi kamu katakan, berarti kamu memiliki beberapa tujuan ya yang ingin kamu capai, dan itu menjadi sebuah tujuan dari adanya sesi konseling pada hari ini. Ibu sangat menghargai dan ibu senang bahwa kamu sudah memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan lebih baik lagi, bukan hanya dengan orang tua, tetapi juga yang paling penting adalah dengan diri kamu sendiri ya. Jadi kalau kita simpulkan nih dari apa yang kamu ungkapkan tadi, ada beberapa tujuan yang ingin kamu capai, yaitu yang pertama, kamu bisa membangun rasa percaya diri kembali dan kamu merasa bahwa diri kamu juga berharga gitu ya, sehingga tidak dibanding-bandingkan dengan orang lain. Kemudian yang kedua juga kamu ingin bisa menerima diri kamu apa adanya dengan potensi-potensi yang kamu miliki, dan juga kamu ingin meningkatkan komunikasi atau hubungan yang lebih sehat lagi dengan orang tua kamu, sehingga saling menyayangi gitu ya dalam sebuah keluarga itu, agar mereka juga bisa lebih memahami dan menghargai diri kamu dari sudut pandang yang lain. Nah, ya, setelah ibu rumuskan berarti ada beberapa tujuan ya tadi, apakah benar seperti itu? Iya Bu, benar kayak gitu. Aku juga pengen bisa kayak gitu, cuman emang pasti nggak bisa langsung ya, cuman aku juga pengen pelan-pelan buat berubah gitu, biar nggak merasa kayak gitu terus. Baik Rifa, sekarang kita coba ya pelan-pelan untuk mencapai tujuan tadi satu persatu secara bertahap ya. Sekarang mari kita telah bersama ya keyakinan-keyakinan kamu yang tadi mengatakan bahwa kamu itu tidak berharga kalau misalnya tidak sehebat kakak kamu. Nah sekarang ibu ingin kamu bayangkan nih, jika seandainya hal tersebut dialami oleh sahabat kamu atau teman dekat kamu, terus kemudian dia datang dan mengatakan hal yang sama, bercerita apa yang tadi kamu ceritakan. Nah, bahwa dia merasa tidak berharga karena tidak sebaik saudaranya, begitu ya. Apa yang ingin kamu katakan kepada sahabat kamu tersebut? Aku pasti langsung bilang kalau itu nggak benar sih, dan aku juga bakal yakinin bahwa dia juga punya kelebihan dan kemampuannya sendiri. Soalnya kan tiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing kan. Oke, itu jawaban yang bagus ya Rifa. Nah, tadi kamu kan mengatakan misalnya hal tersebut dialami oleh teman kamu kan mengatakan ke teman kamu kalau misalnya itu tidak benar, karena kan teman kamu, menurut kamu teman kamu juga memiliki kelebihannya sendiri. Nah, itu hal yang betul ya, karena semua manusia itu memang memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, sehingga tidak bisa ketika dibandingkan dengan orang lain karena berbeda, karena sifatnya manusia itu kan unik ya, punya karakternya masing-masing. Nah, sekarang pertanyaan ibu, kalau misalnya kamu tadi mengatakan bahwa teman kamu itu salah karena
karena dia juga punya kelebihannya sendiri, kenapa kamu tidak bisa memberikan pengertian itu ke diri kamu sendiri? Mungkin karena yang aku alamin, mungkin karena aku juga nggak mikirnya kurang jernih juga ya rasanya. Jadi biasanya kan kalau kita dengerin orang cerita, kita pasti punya solusinya, cuma Ya. kan pas kita cerita suka kayak apa ya, bingung juga gitu ngadepinnya kayak gimana. Mungkin pasti ngasihnya kayak gitu sih, makanya nggak bisa nerapin ke diri sendiri. Oke, Ibu paham ya, mungkin bisa dibilang kamu sedang tidak fokus atau tidak jernih, tapi kamu menyadari kan bahwa tentunya setiap manusia itu punya kelebihannya masing-masing, sebagaimana tadi yang kamu katakan ya, ketika apabila teman kamu yang mengalami hal tersebut. Nah, akan tetapi kamu merasa tidak cukup dihargai karena kan orang tua kamu itu lebih menyoroti keberhasilan kakak kamu, sehingga mungkin kamu tertekan sehingga tidak berpikir jernih tadi. Nah, tapi coba kita pertanyakan kembali, apakah menurut kamu satu-satunya tolak ukur kebanggaan dan kasih sayang orang tua kamu itu hanya dari nilai atau prestasi saja? Kayaknya iya sih Ibu, soalnya kan yang sering dipujinya tuh tentang nilai atau prestasi aja sih. Jadi kayaknya itu aja sih, soalnya belum ada sih kalau dilihat. Oke, jadi kamu menganggap bahwa memang orang tua kamu itu hanya memikirkan nilai gitu ya. Kamu menganggap bahwa tolak ukur kebanggaan mereka itu hanya kalau nilai kamu bagus begitu ya. Itu memang mungkin yang sering mereka tunjukkan kepada kamu. Tapi apakah kamu pernah melihat momen-momen di mana mereka menunjukkan kebahagiaan atau kebanggaan gitu terhadap kamu dalam hal lain, meskipun tidak selalu diungkapkan dengan kata-kata? Kayaknya ada sih, waktu aku main musik gitu ya, waktu aku main gitar, mereka pas aku main gitar itu kayak senyum gitu sih, kayaknya bangga juga. Tapi ya itu tadi nggak bilang gitu secara langsung, cuma senyum doang. Baik, jadi Ibu simpulkan ya dari tadi juga yang awal kamu bilang kalau orang tua kamu tuh senyum, terus kayak senang pas melihat kamu di pentas seni. Terus tadi kamu bilang juga kalau mereka itu senang kalau melihat kamu bermain gitar. Berarti secara gak langsung mereka menunjukkan ekspresi bahagia dan bangga ketika kamu berada di bidang kesenian gitu ya, dimana kamu memiliki potensi di situ. Nah, bisa jadi sebetulnya mereka juga bangga kepada kamu, walaupun memang nilai kamu turun. Bisa jadi mereka terbiasa fokus pada nilai karena menganggap itu penting untuk masa depan kamu. Tapi itu bukan berarti mereka tidak peduli pada bakat dan kebahagiaan kamu ya. Nah, sekarang coba kamu pikirkan, kalau kamu merasa bahagia dan percaya diri ketika memainkan gitar, menggambar, atau kesenian-kesenian lainnya, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu punya nilai atau potensi yang bagus dalam diri kamu sendiri? Ya Bu, aku merasa senang dan merasa jadi diri sendiri juga waktu aku mainin alat musik, karena juga kan hal yang aku suka dan kuasai juga. Cuman aku juga takut membuat orang tua aku tuh mikir kok itu tuh gak penting, soalnya kan bukan soal akademik gitu ya. Jadi takutnya tuh kayak apa sih gitu doang gitu. Baik, jadi sebetulnya kamu sudah menyadari ya bahwa kamu juga punya potensi lain, yaitu tadi di kesenian, kamu bisa bermain alat musik, kamu juga bisa menggambar, dan mungkin nantinya kamu bisa mengembangkan menjadi karya-karya lain. Nah, namun yang ibu lihat kamu memang masih memiliki rasa takut kalau misalnya potensi-potensi yang kamu miliki itu tidak dianggap penting oleh orang tua kamu. Nah, karena itu mari kita coba lihat keyakinan kamu itu dari perspektif yang berbeda. Tadi kan kamu menganggap bahwa kamu tidak berharga. Nah, coba sekarang kamu ubah keyakinan itu atau pikiran yang kurang sehat itu dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana semisalnya kamu memang tidak sehebat kakak kamu dalam bidang akademik, tetapi kamu punya potensi-potensi lain yang bisa kamu tonjolkan kepada orang tua kamu, sehingga mereka juga bisa berpikir bahwa kamu juga memiliki nilai lebih walaupun memang tidak seperti kakak kamu. Bagaimana menurut kamu? Kalau dipikir-pikir emang aku juga punya potensi lain juga, cuman karena emang dari kecilnya kayak gitu, jadi ngebuat aku juga nggak percaya diri buat menunjukkannya dan merasa
kurang cukup baik juga gitu, karena takut ditekan dikasih tekanan juga, takutnya tuh ya bikinnya tuh ya kayak tadi disebutin juga sih, takutnya nggak penting kayak gitu sih. Oke, tapi kamu sudah menyadari kan ya bahwa kamu punya potensi di luar bidang akademik. Iya. Nah, itu yang ibu ingin fokuskan gitu ya. Kita akan mengganti keyakinan-keyakinan tadi yang kamu berpikir bahwa takut orang tua kamu kurang suka, takut kurang baik gitu ya. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu tuh coba kita lihat dari sudut pandang lain yang lebih sehat. Nah, apa yang bisa kamu katakan sebagai gantinya gitu? Yang tadinya kamu berpikir bahwa kalau kamu nilainya jelek, orang tua kamu menganggapnya jelek, walaupun kamu punya kelebihan di bidang seni. Nah, coba kamu ganti pemikiran-pemikiran kurang sehat itu menjadi pemikiran yang lebih sehat. Kira-kira bagaimana? Kalau dipikir-pikir sih ya, kalau emang dari bidang akademik kakak aku tuh emang lebih unggul ya, karena ya dari segi nilai dan prestasi juga gitu, lebih gitu. Cuman kalau dari bidang kesenian aku pikir mungkin aku ya yang lebih menonjolnya, karena kakak aku tuh nggak bisa main alat musik sekarang aku bisa gitu, kurang lebih kayak gitu sih. Nah, lalu menurut kamu masuk akal tidak kalau misalnya kamu berpikir diri kamu sendiri tidak berharga karena nilainya jelek, nggak bagus kayak kamu, padahal di sisi lain kamu juga punya kelebihan-kelebihan yang kamu miliki walaupun memang bukan di bidang akademik. Nah, apakah masuk akal jika kamu berpikir kamu tidak berharga, diri kamu tidak berharga hanya karena tidak sama dengan apa yang kamu miliki? Kalau dipikir-pikir sih emang gak baik juga ya mikir kayak gitu, cuman karena emang dari kecilnya jadi punya pemikiran seperti itu. Dan sebenarnya aku juga emang punya hal yang aku sukai, hal yang aku kuasai juga, jadi yang bisa aku kembangin sih, karena cuman pelajaran tuh kan nggak cuman akademik doang gitu, di non akademik juga kan itu juga termasuk prestasi ya. Cuman ya mungkin bagi orang tua aku akademik tuh ya paling bagusnya gitu, kalau non akademik tuh nggak dilihat. Nah, betul apa yang kamu katakan tadi, Ibu juga setuju ya. Sebetulnya kita itu memiliki nilai ataupun kelebihan dan kekurangannya masing-masing tergantung sudut pandang kita melihatnya. Tetapi orang tua kamu mungkin punya cara pandang yang berbeda. Tapi itu bukan berarti bakat yang kamu miliki itu tidak memiliki nilai, tidak berharga. Tidak ya, tidak seperti itu. Kamu tidak harus seperti kakak kamu untuk berharga. Kamu juga punya keunikan sendiri, dan keunikan kamu itu akan menjadi kekuatan yang kamu miliki. Nilai seseorang itu, Rifa, tidak hanya diukur dari akademik ya. Kamu harus tahu itu. Tetapi dari bagaimana mereka menjalani hidup dengan kebahagiaan dan penuh makna. Jadi apabila orang tua kamu berpikir demikian, kamu bisa menonjolkan tuh kelebihan-kelebihan tadi yang kamu miliki karena nilai akademik kamu kecil. Jadi kayak, oke Bu, Pak, aku punya nilai akademik yang kecil, tapi aku punya kelebihan di sini Pak, Bu, gitu ya. Nah, sehingga kamu harus membuktikan bahwa banyak hal yang bisa kamu lakukan di luar akademik, dan hal itu menjadi keunikan kamu sendiri ya Rifa, begitu. Iya juga ya Bu ya. Aku sekarang jadi lebih lega juga sih, merasa lebih plong juga karena udah ungkapin yang aku rasain juga, merasa ada solusinya juga, ada jalan keluarnya juga gitu. Cuman harus mengubah cara pandangnya aja sih kalau sekarang kali ya. Nah iya betul, dan itu yang menjadi inti dari proses kita ini ya. Mengubah keyakinan bukan berarti memungkiri kenyataan yang ada, tetapi belajar melihat kenyataan tersebut dari sudut pandang lain, sudut pandang yang lebih sehat dan lebih bijak dan seimbang gitu ya. Dengan itu kamu bisa membangun kepercayaan diri, kamu bisa mengembalikan motivasi lagi yang akan tumbuh dari diri kamu sebagai penerimaan terhadap diri kamu sendiri apa adanya, begitu ya Rifa. Kalau dipikir-pikir aku rasa emang benar sih apa yang Ibu sampaikan tadi ya. Selama ini aku terlalu keras juga ke diri aku sendiri dan terlalu sibuk juga buat membandingin diri aku sama kakak aku, padahal kan tiap orang juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Harusnya juga aku bisa menerima hal tersebut.
dan ya menerima diri aku juga gitu kalau memang aku tuh ada kurangnya di akademik dan memiliki kelebihannya di bidang seni. Oke, Ibu rasa kamu sudah mulai memahaminya ya Rifa. Betul sekali. Ibu senang mendengar kamu mulai menyadari hal itu. Kita semua memang memiliki perjalanan hidup yang unik. Tidak ada satu standar tunggal untuk menentukan nilai seseorang. Nilai kamu itu tidak bergantung pada seberapa mirip kamu dengan orang lain, walaupun orang lain tersebut bisa dibilang hebat begitu ya. Tapi bagaimana kamu mengenali dan menghargai keunikan atau potensi-potensi yang kamu miliki sendiri dan menerima hal tersebut sebagai diri kamu apa adanya. Perlu kamu tahu bahwa keunikan-keunikan yang kamu miliki, perbedaan-perbedaan yang kamu miliki, contohnya antara kamu dengan kakak kamu, itu akan menjadi sebuah kekuatan dan potensi tersendiri bagi diri kamu. Begitu juga dengan keunikan orang lain, sama. Nah, bagaimana menurut kamu jika sekarang kita coba kembangkan cara pandang itu untuk kedepannya nanti? Kalau aku bisa melihat diri aku dari sudut pandang kayak gitu sih, aku ngerasa bisa lebih bebas, lebih tenang, lebih gak ngerasa tertekan lagi juga sih. Aku juga mungkin bisa lebih menghargai diri aku sendiri dan gak perlu buat jadi diri orang lain juga ya. Dengan cara itu mungkin orang tua aku juga bisa sih melihat bahwa aku tuh bisa menjadi kebanggaan mereka juga, gak cuma kakak aku aja. Bagus, dari sekarang kamu sudah menyadari ya, sudah benar-benar menyadari hal tersebut. Sekarang kamu sudah mulai bisa membuka diri, membuka pandangan kamu terhadap sudut pandang yang berbeda. Kamu sudah mulai membuka diri untuk melihat diri kamu dengan cara yang lebih sehat dan realistis ya. Filosofi seperti inilah yang nantinya akan membantu kamu tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih percaya diri, lebih mandiri, dan lebih bahagia ya tentunya. Nah, kita akan terus mengembangkan ini bersama-sama agar kamu bisa menjalani hidup berdasarkan nilai-nilai dengan keyakinan-keyakinan yang kamu miliki ya. Namun dalam sudut pandang yang lebih sehat tadi. Nah, bukan berdasarkan ekspektasi atau harapan-harapan orang lain yang bisa membatasi tumbuh kembangnya diri kamu. Hal ini juga menjadi tujuan kita ya, agar kamu bisa melihat bahwa kamu punya nilai karena siapa diri kamu, bukan karena seberapa miripnya kamu dengan orang lain, walaupun orang lain tersebut hebat. Seperti itu ya Rifa. Ya Bu, aku juga sekarang lebih ingin belajar juga sih melihat pandangan aku dari sudut yang lebih baik lagi juga, biar aku juga bisa menerima diri aku sendiri yang potensi aku miliki juga, meskipun berbeda sih dari orang lain, cuman ya namanya juga kan manusia ya, pasti punya kelebihan dan masing-masing. Betul sekali, dengan keyakinan atau sudut pandang kamu dari yang lebih sehat ini, kamu akan lebih mudah untuk melangkah maju, untuk menerima diri kamu dan membangun hubungan yang positif, baik itu dengan orang tua kamu maupun dengan diri kamu sendiri. Dan hal itu yang nantinya harus kamu terus pertahankan agar kamu tidak memiliki keyakinan yang kurang sehat lagi ya. Aku juga bisa berharap bisa seperti itu ya. Nah, sekarang mari kita pikirkan langkah kecil yang bisa kamu ambil kira-kira dalam waktu dekat ini. Coba, menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan agar bisa lebih menghargai diri kamu sendiri? Mungkin aku bisa mulai lebih meluangkan diri aku sendiri ya, kayak main renung atau melakukan hal-hal positif juga yang kayak aku sukai. Terus juga mungkin aku bisa menggambar atau main musik, terus juga aku bisa olahraga atau bisa ya jadi diri aku yang lebih baik juga sih. Pelan-pelan juga aku bicara ke orang tua aku sama yang aku rasain gitu selama ini. Nah, itu pilihan yang bagus ya Rifa. Tadi juga ibu mendengar kamu akan membicarakan juga dengan orang tua kamu ya. Itu hal yang sangat baik. Kamu juga perlu berbicara pada orang tua kamu, perlu terbuka. Nah, kemudian juga aktivitas-aktivitas yang tadi kamu sebutkan itu bukan hanya untuk membuat kamu lebih bahagia, tapi juga bisa membantu kamu mengenali potensi dalam diri kamu. Dan ibu juga sangat menghargai keberanian kamu yang sudah mulai membuka diri pada orang tua kamu. Nah, selain itu,
juga bisa kamu bisa menyeimbangkannya dengan belajar lebih giat lagi agar nilai akademik kamu naik ya. Jadi walaupun kamu sudah mengenali nih sekarang potensi yang kamu miliki, bukan berarti kamu lalai ya dengan nilai akademik. Justru kamu harus tetap bertanggung jawab, kamu harus tetap berusaha semaksimal mungkin agar nilai akademik kamu juga bagus. Di samping kamu mengembangkan potensi lain yang kamu miliki, di samping lain juga kamu meningkatkan nilai kamu dalam belajar seperti itu. Ya Bu, aku juga setuju. Aku juga mau belajar lebih giat lagi juga biar bisa membuktiin bahwa diri aku juga bisa, bahwa aku juga mampu gitu ya, meskipun caraku beda, dan aku juga ya bakal terus ngembangin kemampuan aku juga sih. Dan menghargai juga hal-hal kecil yang aku punya gitu. Nah, itu hal yang bagus ya Rifa, dengan kamu menyalurkan emosi-emosi kamu terhadap hal-hal yang kamu sukai tadi dengan di bidang kesenian contohnya. Itu juga bisa menjadi cara yang sehat untuk kamu memahami dan bisa mengekspresikan diri. Jadi kamu lebih tahu apa yang kamu suka dan apa kemampuan yang kamu miliki. Kamu juga bisa kamu bisa menggunakannya sebagai bentuk refleksi terhadap diri sendiri. Selain itu nih, bagaimana kalau kamu mulai menuliskan hal-hal kecil yang kamu syukuri dan dari diri kamu setiap hari. Misalnya kamu hari ini mendapatkan hal yang baik, contohnya kamu lebih sedikit percaya diri. Nah, kamu bisa menuliskan itu di sebuah notes buat menjadi catatan dari kamu, apa saja hal baik yang kamu dapatkan hari ini, esok hari, dan seterusnya, seperti itu ya. Idenya juga bagus ya. Kayaknya aku juga bakalan coba itu sih Bu. Nah, jadi aku juga nggak terlalu fokus sama kekurangan aku juga bakal lebih ngeliat kelebihan yang aku punya, dan aku juga bisa lebih ngehargain hal kecil yang bisa aku lakuin juga ya. Iya, benar banget ya. Dan menurut Ibu, dengan hal tersebut akan membantu kamu membangun rasa percaya diri juga dalam diri kamu. Selain kamu bisa mengembangkan nih sisi akademik kamu, mengembangkan potensi kamu di bidang yang lain, kamu juga tetap bisa berusaha belajar untuk mensyukuri hal-hal yang terjadi pada diri kamu, sehingga lebih memiliki rasa sabar gitu ya, yang lebih baik, yang mana bisa mendorong kamu untuk percaya diri lagi, untuk bersemangat lagi ke depannya. Bukan karena kamu harus seperti kakak kamu ya, tadi Ibu bilang kamu harus mendorong nilai akademik kamu untuk naik, bukan untuk seperti kakak kamu, tapi sebagai sebagai perkembangan untuk diri kamu sendiri, dan agar kamu bisa menjadi diri kamu dalam versi yang terbaik. Ya Bu, aku juga mau mulai belajar, bukan karena tekanan, tapi karena aku juga mau jadi lebih baik juga, jadi versi diri aku juga ya. Aku juga mau coba obrolin perasaan aku ke orang tua aku, ke kakak aku juga, biar ya aku juga nggak merasa terus menerus merasa seperti itu, dan merasa lebih baik lagi juga, biar merasa lebih lega dan bisa lebih terbuka juga kepada orang tua aku sih. Baik Rifa, boleh Ibu menyentuh tangan kamu? Oke, bagus ya Rifa. Ibu ingin mengapresiasi kamu. Pada hari ini kamu sudah datang ke Ibu. Kamu juga sudah mulai menyadari apa hal-hal yang baik dan tidak baik gitu ya. Ibu harap kamu akan terus bersemangat seperti sekarang ya. Kamu termotivasi lagi dan jangan mudah menyerah. Tadi juga kita sudah membicarakan dan berdiskusi yang awalnya kamu berpikir bahwa diri kamu itu tidak berharga karena tidak sehebat kakak kamu. Sekarang kamu sudah mulai menyadari hal tersebut. Yang awalnya kamu merasa kehilangan motivasi, terpuruk, kemudian menghindari teman-teman. Ibu harap dengan mengikuti sesi konseling ini, mohon maaf, kamu bisa lebih termotivasi lagi, bisa bangkit lagi ya semangatnya, dan kamu bisa menggali potensi-potensi yang kamu miliki menjadi sebuah kelebihan dan keunikan bagi diri kamu sendiri. Tentunya sekarang juga kamu sudah mulai menyadari bahwa pemikiran-pemikiran yang sebelumnya itu merupakan pemikiran yang irasional atau kurang sehat.
kemudian juga sekarang kamu sudah bisa berpandangan dari sudut yang lebih sehat lagi. Nah, ibu juga ingin tahu bagaimana perasaan kamu sebelum dan setelah berdiskusi dan bercerita kepada ibu pada hari ini. Ya, kalau sebelumnya kan aku merasa sangat terbebani, tertekan, dan merasa aku juga kayak di dalam hati aku tuh kayak marah gitu sama orang tua aku karena ya dibanding-bandingkan itu. Cuman kalau sekarang waktu ya habis sesi konseling ini aku merasa lebih lega, lebih tenang juga, lebih berpikir terbuka juga bahwa yang aku pikirkan itu salah ya tentunya, dan aku juga udah mulai mau mencoba berubah juga ya menjadi lebih baik gitu, berpikirnya terbuka juga dan berpikiran luas gitu. Bagus ya Rifa, ibu yakin dengan ketekunan kamu dapat mencapai tujuan yang kamu inginkan tadi. Sekarang kamu bisa mulai melakukan apa yang telah direncanakan, dan mungkin nanti kita akan bertemu lagi beberapa hari ke depan untuk melihat bagaimana perkembangannya, bagaimana hubungan kamu dengan orang tua kamu, bagaimana nilai kamu, kemudian juga bagaimana keterbukaan orang tua kamu ketika kamu menunjukkan potensi-potensi lain yang kamu miliki. Nah, ingat ya Rifa, kamu tidak sendiri. Di sini ada ibu. Sekiranya kamu masih memerlukan dukungan ibu, memerlukan ibu sebagai tempat untuk bercerita, kamu tidak perlu khawatir. Ibu akan ada di sini untuk mendengarkan cerita kamu. Dan perlu kamu ingat juga ya, bahwa kamu itu seseorang yang berharga, terutama bagi orang tua kamu sendiri. Tentunya membesarkan kamu dari kecil hingga sekarang itu tidak mudah, dan pasti orang tua kamu itu menyayangi kamu sehingga kamu bisa mengganti pikiran-pikiran yang kurang sehat tadi ya. Kemudian juga keunikan yang kamu miliki itu jadikanlah sebagai sebuah potensi diri kamu. Kamu jangan ragu untuk bisa menonjolkan kelebihan-kelebihan yang kamu miliki. Jadi, jangan jadikan orang lain sebagai tolak ukur kamu ya. Oke Ibu, terima kasih banyak juga ya sudah mau mendengarkan cerita aku hari ini dan memberikan solusi juga dan keluar juga, dan menyadarkan aku juga bahwa yang aku pikirkan selama ini dan yang aku rasakan ini juga selama ini salah ya. Terima kasih juga sudah memberikan saya dorongan juga buat berubah jadi lebih baik. Baik Rifa, sama-sama ya. Ibu juga senang bisa membantu kamu, dan tetap semangat ya. Jaga keyakinan kamu, semangat kamu, dan motivasi kamu. Ibu yakin kamu bisa melakukannya ya Rifa. Nah, oleh karena itu mungkin karena kita sudah banyak berdiskusi juga, mari kita akhiri sesi konseling pada hari ini. Jangan ragu ya untuk kembali kepada ibu ketika kamu mungkin di tengah jalan mengalami sebuah masalah ya. Kamu bisa menghubungi ibu kembali. Baik, kalau begitu ibu tutup ya sesi konseling pada hari ini. Ibu harap apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa membawa perubahan yang positif bagi diri kamu ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu ya. Sama-sama. Saya izin pulang dulu. Ya.